Haleluya, puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan, kita boleh bertemu kembali di channel ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan saudara, bukan suatu kebetulan juga keadaan yang membuat kita harus berpikir, harus bisa tetap di dalam Tuhan. Biarlah melalui channel ini saudara, kita sama-sama dapat menikmati lawatan Tuhan, sama-sama dapat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pemirsa yang ada dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, bila saudara juga dapat merasakan kuasa dan kasih-Nya Tuhan. Haleluya saudara, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saudara, sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Kalau keadaan kita belakangan ini di luar sana saudara, saat ini kita sama-sama tidak bisa beraktivitas seperti biasanya saudara. Saudara, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama kita baca dan buka firman Tuhan di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8 saudara. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8 ini saudara, firman Tuhan katakan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Tapi di dalam terjemahan bebas saudara dikatakan dia akan menelan maut selamanya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua wajah. Teguran dari umatnya yang akan diambilnya dari seluruh bumi, karena Tuhan telah berbicara. Saya mau garis bawahi bahwa teguran dari umatnya yang akan diambil dari seluruh bumi. Kalau kita menyadari saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya di rumah saudara, dan kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh negara. Dan kita ketahui bahwa keadaan ini mengharuskan kita, agenda kita saudara, kita tunda semuanya. Dan kita saat ini harus taat dan tunduk dengan agendanya Tuhan. Saudara harus menyadari itu, bahwa ini bukan suatu kebetulan saudara. Dan saya mau katakan, sebuah buku bacaan itu harus memiliki syarat-syarat sebagai buku bacaan. Dia harus mempunyai cover saudara. Ya, buku bacaan ada cover, lalu ada halaman kosong, ada daftar isi, lalu ada pendahuluan. Saudara yang kasih Tuhan, bisa jadi saudara, ini merupakan pendahuluan. Kita berada di halaman pendahuluan dari sebuah buku bacaan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini teguran dari umatnya yang akan diambilnya dari seluruh bumi, karena Tuhan telah berbicara. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau katakan bahwa ini juga teguran saudara. Kita akan lihat di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9 saudara. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya saudara. Ayat yang ke-10 saudara, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Yang dimaksud gunung ini adalah Gunung Sion saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 saudara, Gunung Sion dikatakan adalah kotanya Allah saudara. Kita akan lanjut saudara, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran.
Saudara yang kasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa Gunung Sion itu sebagai gambaran, saudara. Gunung Sion sebagai gambaran kota sorgawi atau kotanya Allah. Kita lihat, saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 22, saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-10 dari Yesaya 25, saudara. Dikatakan di situ, tetapi Moab akan diinjak-injak. Moab adalah gambaran dari keangkuhan. Bangsa yang angkuh, saudara. Bangsa yang tidak mau diatur, saudara. Moab gambaran bangsa yang sukanya menyembah berhala. Di dalam Yeremia 48 ayat 29, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Dikatakan di sini, keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya. Tentang tinggi hatinya. Saudara yang kasih Tuhan, Moab gambaran kesombongan. Berapa banyak bangsa-bangsa di dunia ini, saudara, menyombongkan dirinya dengan berbagai hal, saudara. Semua bangsa-bangsa, saudara, tanpa terkecuali kita lihat, dilanda oleh adanya virus, saudara. Dan kita menjadi bingung, saudara. Kita menjadi susah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya boleh katakan, saudara, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus mengakui itu bahwa kita saat ini dalam keadaan seperti Moab, saudara. Dan ini bisa dikatakan adalah teguran buat kita sebagai umat Allah, sebagai umat pilihan Allah, saudara. Tanpa kita sadari, saudara, kita sudah menjadi sombong rohani, saudara. Kita menjadi sombong oleh apa yang Tuhan beri kepada kita. Terkadang kita sudah menjadi lupa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, semua ini ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Semua ada di dalam rancangannya Tuhan. Semua ada di dalam agendanya Tuhan, saudara. Bayangkan, saudara, kalau kita mungkin biasanya, mungkin saat ini bisnis sedang merosot, saudara. Ekonomi sedang jatuh, saudara. Mungkin kita punya agenda yang luar biasa, saudara. Tapi kita menyadari saat ini agenda kita diundur semua, saudara. Bahkan boleh dikatakan agenda kita semua terhenti, saudara. Kita menunggu, saudara. Kita tidak tahu apa yang harus diperbuat. Seperti tadi saya katakan, saudara, seperti buku bacaan, saudara, kita masih ada di halaman pendahuluan, saudara. Dan kita harus menyadari itu, saudara. Kita tidak bisa tidak mengetahui, atau kita tidak bisa acuh tak acuh dengan keadaan ini, saudara. Ini saatnya, saudara, umat Tuhan, gereja Tuhan bersatu di dalam doa, saling mendoakan. Di rumah-rumah sekarang, keluarga per keluarga beribadah, berdoa. Kita ingat seperti gereja mula-mula, saudara. Mereka masing-masing beribadah di rumah, mengadakan perjamuan kudus di rumah. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersatu hati, saudara. Kita masih ada kesempatan, saudara. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang diingini Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Kembali kepada Tuhan, saudara.
Selagi masih ada waktu ini, saudara. Selagi masih ada waktu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kembali, saudara. Datang kepadanya, saudara. Rendahkan hatimu, saudara. Jangan seperti Moab, saudara. Tundukkanlah kepalamu. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ada sebuah perkataan seperti ini, saudara. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak dapat merendahkan dirimu, saudara. Kita tidak mengerti sampai kapan hal ini terjadi. Dan Tuhan setia akan janjinya. Yang Tuhan mau kita menanti, saudara. Kita mematuhi, mentaati apa yang Dia mau, saudara. Jangan memberontak, saudara. Ketika proses ini terjadi, saudara, tetaplah engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan memberontak, saudara. Jika engkau memberontak, saudara, kita ingat, saudara, ketika bangsa Israel dibawa di padang gurun, mereka memberontak sehingga akhirnya mereka harus berjalan jauh, saudara, berkeliling-keliling, saudara, tidak sampai dengan tujuan mereka. Kita memerlukan rendah hati di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Dan ini adalah janji Tuhan buat kita. Buat semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Percaya, saudara, bahwa janjinya ya dan amin. Kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan bagi kita. Tapi masalahnya, saudara, kerap kali kita yang meninggalkan Tuhan, saudara. Meninggalkan sumber air yang hidup. Kita tidak bisa lepas, saudara, dari sumber air hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara, yang kita sembah, saudara. Saudara harus di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 13 dikatakan, Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi saudara, jangan tinggalkan sumber air hidup itu, saudara. Jangan tinggalkan sumbernya, saudara. Jangan lupakan itu, saudara. Sesukses apapun engkau, setinggi apapun engkau yang engkau terima hari ini, jangan lupakan bahwa sumber kehidupan itu, bahwa sumber segala kesuksesanmu itu ada di dalam Tuhan, saudara. Selagi masih ada kesempatan, masih ada anugerah yang luas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini untuk kita, kekasih-kekasihnya Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari saudara, kembali kepadanya. Yeremia 17 ayat 14 dikatakan, Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Saudara yang kasih Tuhan, seberapapun masalah saudara hari ini, mungkin saudara ada di dalam karantina, mungkin saudara ada di dalam isolasi saat-saat ini, minggu-minggu isolasi saudara. Masih ada harapan saudara. Kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah pemberi hidupmu, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara merasa agenda saudara tidak bisa berjalan. Saudara bingung bisnis saudara. Saudara bingung harus berbuat apa.
masih ada Yesus yang memberikan pengharapan di Bukit Sion itu, saudara. Mari kita bersatu, gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, pendoa-pendoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Umat pilihan Tuhan, keluarga-keluarga. Mungkin saudara sedang sakit hari ini. Mungkin saudara sedang kecewa hari ini. Saya mau katakan, saudara, ingat dan pandang kepada Yesus. Ingat akan janji Yesus bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau sekalipun. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia tidak pernah menjadikan kita yatim piatu, saudara. Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus-Nya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari kesempatan ini, saudara, izinkan kami, saudara, berdoa buat saudara. Bila dengan kuasanya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan, saudara, dengan kuasa Roh Kudus-Nya, saudara menerima lawatan Allah. Saudara yang dalam karantina, saudara akan rasakan kuasa Allah itu. Kesembuhan dari Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, saudara. Saudara percaya dengan iman saudara. Saudara meyakini itu, saudara, bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara hari-hari ini. Masih ada jalan keluar, masih ada harapan di dalam Tuhan. Mari saudara, bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, kami akan berdoa pada saat hari ini. Bagi saudara yang ingin memerlukan kelepasan, berbeban berat, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara yang sakit, taruh tangan saudara di bagian yang sakit, saudara. Kami akan berdoa bersama-sama. Mari saudara, kau tutup matamu dengan iman. Dimanapun saudara berada, engkau rasakan kuasanya. Engkau rasakan kuasa jamahan Roh Kudus. Bukan saya, saudara, tapi biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi saudara-saudara, bagi anak-anakmu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin dalam karantina, yang saat ini mungkin sedang terjangkit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit, engkau keluar dari tubuh anak-anak Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala virus apapun juga keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang lemah, berbeban berat, mereka yang memerlukan kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau curahkan kasih kuasa-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu, ketentraman, ketenangan menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati pemirsa yang ada. Tuhan berkati mereka semua, sampai dimanapun suara ini dapat dijangkau. Tuhan memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar sama-sama. Biarlah firman Tuhan menguatkan saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saudara sudah terima berkat-berkat baru dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia sumber air itu, saudara. Jangan tinggalkan dia. Tetap berpegang dan tetap pandang terus tangan Tuhan yang memegang tangan kananmu. Sampai di sini, saudara. Saya Christian Fairy. Kita akan bertemu lagi di waktu yang lain, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan.